Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan belajar tentang SGL, tentang suatu penyakit yang lumayan jarang kita dapati, tapi kadang-kadang kita dapati, ya. Itu adalah namanya penyakit torticollis. Apa itu torticollis? Sebelumnya sebaiknya kita murnikan dulu niat kita untuk belajar supaya kita dapat ibadah, supaya kita dapat pahala dalam kegiatan belajar ini, ya. Jangan cuma lewat begitu saja. Semua kegiatan kita sebaiknya kita niatkan untuk ibadah karena Allah. Isi dari kuliah SGL ini saya ambil dari referensi yang ditulis oleh Tom Sachs dan kawan-kawan yang judulnya Torticollis. Ini dimuat di Journal of Child Neurology 2013. Jadi kalau kalian belum jelas tentang kuliah ini, kalian bisa cari di Google, masukkan kata kuncinya ini, nama pengarangnya, nama penulisnya, kemudian jurnalnya, dan kalian bisa baca. Jadi torticollis itu adalah penyakit yang ditandai dengan gambar seperti ini. Kalau kalian mendapati ada pasien dengan kepala yang miring seperti ini, ya, dia tidak bisa lurus kayak gini. Itu adalah ciri-ciri dari torticollis. Normalnya orang lurus seperti ini, ya. Kalian semua saya rasa normal, ya, seperti ini. Tapi pada orang torticollis, dia mengalami gangguan pada musculus sternocleidomastoidnya. Jadi ini adalah musculus, dia berikatan di mastoid dan sternoid, ya. Jadi di mastoid dan sternum. Jadi makanya disebut sternocleidomastoideus. Jadi dia mengalami pemendekan di otot ini. Jadi kita lihat dia mengalami pemendekan di otot ini. Makanya dia tidak bisa lurus. Dia miringnya ke arah yang dimana dia terganggu, ya. Jadi kalau dia terganggunya di sebelah sini kanan, pemendekannya di kanan, maka dia akan miring ke kanan. Sebaliknya kalau di kiri yang terganggu, maka dia akan miring ke kiri seperti ini. Jadi ini definisinya. Jadi definisinya itu adalah twisting of the head and neck caused by a shortened sternocleidomastoid
mastoid muscle. Jadi perputaran dari kepala dan leher yang disebabkan oleh pemendekan otot sternocleidomastoid. Tipping the head toward the shortened muscle. Jadi membengkokkan kepala ke arah otot yang memendek atau otot yang terganggu, ya. Sementara while rotating the chin in the opposite direction. Sebaliknya, kepalanya, dagunya akan terputar ke arah yang sebaliknya. Jadi, kalau di sini terganggu, kepalanya akan terputar ke arah yang terganggu, tapi dagunya akan mengarah ke arah sebaliknya. Ya, mengerti ya? Jadi ada beberapa jenis klasifikasi torticollis. Ini salah satunya berdasarkan ia non-paroxysmal, paroxysmal atau tidak. Paroxysmal itu artinya mendadak atau tidak, ya. Jadi ada kategori non-paroxysmal, ada kategori paroxysmal. Tapi ada juga klasifikasi yang lain, yaitu dia kongenital atau didapat, ya. Tapi saya cuma menampilkan di sini berdasarkan kategori paroxysmal atau tidak. Jadi non paroxysmal artinya dia torticollisnya terjadi dari dalam perut ibu sebelum dia lahir, ya. Jadi ada beberapa penyebabnya seperti gangguan pada saat kelahiran, ya. Kemudian ada juga masalah otot, ada masalah saraf, central nervous system, ada masalah okuler, dan ada masalah infeksi. Kemudian paroxysmal itu biasanya ada masalah tumor kah, kemudian bisa juga karena masalah drug induce atau obat-obatan, atau peningkatan tekanan intrakranial, atau gangguan konversi, ya. Jadi kalian bisa cari sendiri ini apa. Kalau mau tahu lebih lanjut. Congenital muscular torticollis adalah torticollis yang terbanyak terjadi, ya, dari semua pasien. Makanya ini yang saya bahas lebih lanjut. Ya, di sini kita akan membahas secara deskripsi, secara singkat, kemudian epidemiologinya, kemudian bagaimana terapinya. Jadi torticollis itu yang kongenital biasanya terdeteksi pada usia 1-4 minggu kelahiran, ya, setelah kelahiran. Jadi kalau sudah lebih dari 4 minggu, dari 1 tahun misalnya, baru terdeteksi sebagai torticollis, berarti itu bukan kongenital. Menurut statistik, torticollis kanan lebih banyak daripada torticollis kiri. Jadi seperti ini, yang ke kanan lebih banyak dari ke kiri. Kemudian ya ada juga torticollis bilateral, dua-duanya, tapi jarang terjadi. Orang tua yang anaknya torticollis pastinya kemungkinan akan membawa anaknya ke klinik, ya, untuk berobat, ya. Nah,
dari penelitian terhadap 880-an pasien di klinik, ternyata 55% itu akibat tumor sternocleidomastoideus. Jadi ada tumor di ototnya itu, sehingga menyebabkan salah satu ototnya terganggu sehingga terjadi tortikolis. Kemudian ada gangguan muskular 34%. Kemudian 11% itu bukan dua-duanya, jadi hanya masalah postural ya. Bukan tumor, bukan juga muskular, tapi terjadi kemiringan atau tortikolis itu. Kemudian dari kelahiran sekitar 0,3% sampai 2% bayi itu bisa mengalami tortikolis ini ya, menurut statistik. Kemudian ini penelitian lain dari 200-an pasien di satu klinik, ternyata didapatkan 82% itu berkaitan dengan masalah otot muskular dan 18% itu non muskular. Biasanya kejadian kongenital ini berkaitan dengan malposisi pada saat dia lahir ya, intrauterin, di dalam uterus ibu dia terjadi malposisi sehingga bisa terjadi tortikolis ini, atau pada saat proses persalinan, jadi ada trauma sehingga menyebabkan tortikolis. Untuk terapis tortikolis ini, deteksi dini sangat penting ya. Jadi deteksi dini akan diiringi dengan penanganan dini. Penanganan dini itu sangat penting. Karena kalau dibiarkan dia akan tortikolis sampai dewasa. Kemudian ada beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk membantu perbaikan tortikolis ini, yaitu pada saat makan, jadi proses makannya itu diusahakan membantu posisi tortikolis. Jadi misalnya maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya tortikolisnya ke kanan, dia disuapi sering-sering dari kanan begini supaya dia terangsang untuk meluruskan tortikolisnya itu, atau dia terangsang untuk berada di posisi sebaliknya ya, supaya otot terganggu itu lama-lama bisa membaik dengan sendiri. Kemudian pada saat dia dikasih duduk, misalnya didudukkan, kita harus usahakan posisinya itu cenderung, misalnya kita kasih mainan ya, kita taruh di sebelah kontra dari tortikolisnya itu, supaya dia sering-sering balik ke kanan. Misalnya kalau tortikolisnya ke kanan, misalnya tortikolisnya begini, kita letakkan mainan di sebelah sini supaya dia tanpa sadar sering menengok ke arah sebaliknya, supaya lama-lama tortikolisnya itu membaik. Kemudian bisa juga dilakukan passive stretching, jadi dilatih seperti ini ke arah
sebaliknya dari torticolisnya bisa dilakukan 3 kali seminggu. Jadi secara manual di stretching kayak gini 1, 2, 3 sampai 15 kali. Di antara 15 kali itu ya 3 kali 15 maksudnya. Di antara 15 itu diistirahatkan 10 detik. Seperti itu. Kemudian dari 624 kasus 97% itu sembuh dengan sendirinya dan tidak perlu dioperasi. Kemudian kasus yang dioperasi misalnya 3% dari kasus tersebut yang tidak sembuh memang butuh operasi ya. Jadi dari statistik didapatkan yang butuh operasi itu misalnya 100 orang yang butuh operasi, 8% itu adalah kasus sternocleidomastoid. Kemudian 3% kasus musculus torticollis. Artinya masalah ototnya, dan tidak pernah terjadi operasi pada kasus postural torticollis. Oke, terima kasih. Saya rasa itu sudah cukup untuk penjelasan torticollis. Kalau ada yang mau bertanya, silakan.